Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu komitmen konstitusi Republik Indonesia. Berbagai upaya tengah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berkontribusi di bidang pendidikan. Salah satunya adalah teman-teman yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Mengajar. Misi utama dari gerakan ini adalah untuk mengajak seluruh pihak, terutama masyarakat umum, untuk turut terlibat aktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan bangsa. Dan ajakan ini hadir dengan beragam bentuk, salah satunya adalah kelas inspirasi. Lalu seperti apa keseruan dan hal menarik di kelas inspirasi itu sendiri? Kita akan mengulik dan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Pia Mediana dalam Sapa Jember. Baik, untuk membahas seputar kelas inspirasi khususnya di Kabupaten Jember sendiri, sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember, relawan fasilitator kelas inspirasi Jember, Ardia Rahajeng. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Ya. Terima kasih sudah hadir. Dan Mbak Ajeng, kalau misalkan kita ngomongin pendidikan ini memang tidak ada habisnya begitu ya. Karena dari masa ke masa, generasi ke generasi selalu ada inovasi dan perbaikan yang diperlukan di segala sisi begitu. Dan kami selalu salut dengan teman-teman di luar sana yang walaupun tidak memiliki latar belakang di ranah pendidikan, tapi punya semangat dan kontribusi aktif untuk pendidikan anak bangsa begitu. Salah satunya adalah relawan Indonesia Mengajar yang salah satu programnya adalah kelas inspirasi begitu. Boleh dijelaskan kelas inspirasi sebenarnya apa? Programnya seperti apa? Oke, jadi kelas inspirasi sendiri itu merupakan kegiatan di mana kita mengenalkan pada anak-anak sekolah dasar terkait profesi-profesi yang ada. Iya. Jadi Mbak, untuk anak-anak itu kebanyakan kan taunya profesi adalah yang mereka lihat sehari-hari seperti guru, dokter, polisi. Sedangkan sebagai kita yang sudah dewasa mengenal begitu banyak profesi. Mungkin ada akuntansi, ada kakak yang sebagai presenter, ada kameramen. Nah, jadi untuk adanya Kaspirasi untuk mengenalkan adik-adik bahwa ada banyak profesi di luar sana yang mungkin bisa mereka raih ketika mereka besar nanti. Baik. Tuh. Nah, sebenarnya yang memprakarsai dulu awalnya siapa? Jadi untuk akarnya sendiri kita dari Indonesia Mengajar. Karena Indonesia Mengajar itu kan butuh waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun untuk pengajar mudanya. Jadi beberapa mereka yang sudah kembali ke kota dan udah mulai berkegiatan, udah mulai kembali ke profesi masing-masing, udah mulai bekerja, itu tetap ingin berkontribusi pada pendidikan. Akhirnya terbentuklah ini kelas inspirasi, di mana kegiatannya nggak butuh waktu yang lama seperti Indonesia Mengajar, yaitu cuma 1 hari, tapi mereka tetap bisa memberikan kontribusi. Baik, jadi dulu cikal bakalnya di Jakarta, betul ya Mbak ya? Iya, di tahun 2012 kita. Jadi startnya di 2012 di Jakarta untuk aspirasinya. Kemudian akan terbentuk untuk awalnya di per provinsi. Jadi untuk KJ pertama, kelas inspirasi Jember pertama, itu kita bergabung dengan kelas inspirasi Jawa Timur di 2013. Baru kemudian di tahun 2015 kita mandiri, yaitu membentuk kelas inspirasi Jember gitu. Jadi di 2015 hadir di Jember kelas inspirasinya begitu ya? Kalau untuk 12 sudah ada, tapi kita hanya branding nama aja sih yang kita bergabung dengan Jawa Timur. Jadi bergabung dengan kota-kota yang ada di Jawa Timur. Baik, dan tentunya dengan hadirnya kelas inspirasi ini punya tujuan mulia. Salah satunya tadi itu memperkenalkan beragam profesi kepada anak-anak ya Mbak ya. Iya. Karena zaman sekarang juga nggak hanya jadi PNS yang jadi cita-cita. Betul. Jadi YouTuber pun sudah banyak begitu ya. Dan teman-teman yang dari beragam latar belakang ini hadir untuk memberikan aspirasi begitu kepada anak-anak. Salah satu bentuknya ketika hari inspirasi itu dilaksanakan seperti apa? Jadi nanti kita ada beberapa lapisan relawan. Mungkin yang pertama seperti saya sebagai relawan fasilitator. Untuk simpelnya sih seperti panitia lokal. Jadi kita untuk mengurus terkait perizinan, akomodasi, karena beberapa relawan-relawan lain itu juga berasal dari luar kota. Kemudian kita punya relawan dokumentator, di mana mereka merupakan orang-orang yang bergerak di ranah fotografi, terus video juga. Jadi
perannya untuk mendokumentasikan. Jadi sehingga kegiatan ini nggak cuma dilihat untuk kita aja, tapi bisa disebarluaskan dan dengan harapan bisa memberikan semangat untuk yang lainnya juga, untuk terketuk ingin ikut juga. Yang terakhir kita juga ada yang relawan pengajar, yaitu ya para profesional ini. Jadi mereka akan memperkenalkan profesi mereka tentunya dengan bahasa dan cara yang mudah dimengerti untuk adik-adik kita. Baik. Jadi untuk mempersiapkan satu hari di hari inspirasi, di mana kelas inspirasi itu hadir di suatu sekolah, begitu, apa saja Mbak yang perlu disiapkan? Untuk kita sendiri persiapannya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan ya? Ya, pertama kita harus melakukan survei terkait lokasi kecamatan yang akan kita tuju, kemudian sekolah mana nih yang akan kita pilih, karena keterbatasan juga dari SDM kita, tidak mungkin kita menyebar di semua sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah kita pilih dengan beberapa kriteria. Kemudian juga bagaimana nanti akomodasi dari relawan ini, terus bagaimana penyaringan relawannya juga seperti itu. Jadi untuk persiapannya sendiri kita butuh waktu 6 bulan. Baik. Untuk penjaringan relawan sendiri, syarat dan ketentuannya seperti apa? Oh, untuk penjaringan relawannya sendiri kita ada 2, yaitu dokumentator dan relawan. Untuk dokumentator sendiri yang jelas nggak terlalu banyak persyaratan, yang penting sudah bisa handle kamera seperti itu, terus mempunyai gadget sendiri, perangkat sendiri dan bersedia untuk mengirimkan hasil dari kameranya itu. Kemudian untuk relawan pengajar sendiri persyaratannya yang jelas bekerja di profesional itu minimal 2 tahun. Jadi 2 tahun bekerja, terus kemudian usia tidak ada batasannya. Jadi siapapun bisa terlibat. Kemudian untuk syarat-syarat yang lain sebenarnya nggak terlalu banyak, yang penting ya itu tadi, ya bersedia untuk menjalankan 7 sikap dasar kita. Apa itu? 7 sikap dasar dari kelas inspirasi ya? Para relawan ini yang harus semua relawan. lakukan. Semuanya, apa saja itu Mbak? Yang jelas pertama sukarela, kemudian tanpa biaya, terus bebas kepentingan, terus turut andil langsung, mau siap bersilaturahmi, siap belajar, kemudian tulus terakhir. 7. Harus ada ketulusan, itu sifat dasar dari seorang relawan. Karena dasarnya gitu ya? kita kan semua relawan. Jadi Baik. tidak ada embel-embel apapun di belakangnya. Relawan dokumentator dan relawan pengajar begitu. Tentunya untuk menghadirkan mereka ada panitia yang harus disiapkan. Nah, untuk perekrutan sistem kepanitiaannya seperti apa? Jadi untuk sekarang kita sudah buka open recruitment untuk relawan dokumentator dan relawan pengajar. Dan untuk linknya kita ada di Instagram kita, Kelas Inspirasi Jember. Nah, nanti bisa diklik di bio-nya kita di situ. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau, atau Mbaknya sendiri mau kepo, silakan kepo di IG kita, nanti bisa dilihat itu bentuk kegiatan kita, dan mungkin ada yang mau di-share apa boleh. Jadi saat ini masih proses perekrutan kepanitiaan, kemudian lanjut bekerja mencari relawan, kemudian koordinasi, kolaborasi dengan sekolah-sekolah, begitu. Kemudian hari inspirasinya ini kapan untuk tahun ini? Untuk hari inspirasinya tahun ini di tanggal 27 Juli 2024. Tiap tahun apakah sama tanggalnya? Tentunya tidak, karena memang ada beberapa pertimbangan juga yang kita lakukan. Jadi untuk kelas inspirasi sendiri ini biasanya kita lakukan setiap tahun 1 kali. Jadi untuk tanggal kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan SDM kita atau enggak juga kegiatan yang lainnya juga. Karena pada dasarnya kita juga nggak cuma sendiri di kota ini. Jadi kita ada di pusat juga untuk koordinasi juga dengan mereka. Baik, jadi hari inspirasi ini bergantung dengan kemampuan dari kelas inspirasi di masing-masing daerah, begitu ya Mbak ya. Ini sebenarnya semakin menarik karena kita juga ingin mengulik lebih dalam terkait dengan kelas inspirasi khususnya di Jember. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Mbak Ajeng, dan saudara tetaplah bersama kami.